berbagai kali dalam kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 15 Sarinah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Allah Nabi dan Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pada kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Amin. Tema komunitas belajar kita hari ini yaitu diseminasi PNN dan budaya positif. PNN nanti akan disampaikan oleh Ibu Firdaus Wangsapaat dan budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Ati Anjali. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya akan ada penyampaian tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Anjali. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini masih bisa diberi kesempatan nikmat sehat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti. Amin. Saya hormati para wakasek, kesiswaan dan wakasek kurikulum. Karena hari ini ibu kepala sekolah kita berhalangan untuk hadir, tetapi ada bapak pengawas yang saya hormati juga. Bapak Ibu semuanya, sudah dulu ya PMM-nya. Mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu semuanya, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya juga berdiri di sini bukan karena saya yang lebih memahami tentang budaya positif. Tidak ada maksud untuk menggurui sama sekali, hanya saja saya ditugaskan untuk berbagi tentang budaya positif yang saya sudah pelajari di LMS pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sebelum ke materi budaya positif, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Sebentar saja ya Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah bentuk bumi itu bulat. Bentuk bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1, 18 itu 2, kalau 98 berapa? 3. Pinter. Ya, kata kuncinya masih sama. Bentuk bumi itu bulat. Kalau 28 itu 2. Kalau 26 itu 1. Kalau 30 1. Pintar. Tepuk tangan untuk teman-teman ini. Kata kuncinya bentuk bumi itu bulat. Kalau 30 1. Kalau 60 2. Kalau 88 4. Pintar.
didasarkan atas filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit-bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, di dunia pendidikan kita, di sekolah kita khususnya, diibaratkan dengan ladang. Jadi sekolah itu sebagai ladang tempat persemaian bibit-bibit. Kita sebagai guru berfungsi sebagai apanya? Petani. Tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi kita berperan sebagai petaninya, sedangkan siswa kita, murid-murid kita itu merupakan bibit-bibit yang ditanam. Jadi tergantung kita memperlakukan bibit itu seperti apa, merawatnya seperti apa gitu ya, supaya bibit itu tumbuh dengan maksimal. Walaupun bibitnya unggul Bapak Ibu, kalau kita tidak merawatnya, saya yakin tidak akan berkembang dengan baik. Jadi pertumbuhannya tidak akan maksimal. Ulat itu datang dari dalam dan ada dari luar, Pak, pengganggu. Apa sih budaya positif? Budaya yang memberikan ke orang lain inspirasi, yang memberikan kegiatan ke orang lain menjadi inspirasi dan itu mencontohkan yang baik. Bisa memberi inspirasi dan memberi contoh yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Pak Mamat. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah. Contohnya budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Apa selain 5S? Masih ada nggak yang lainnya? Yang sudah berjalan. Jumat ibadah. Literasi. Kemudian apa lagi? Jumat ibadah. Ya, itu budaya positif yang insya Allah sudah secara konsisten diterapkan setelah kita ya Bapak Ibu. Nah ini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Oh iya, beranak kalimah ya. Iya, itu nanti kita bahas nilai-nilai kebajikannya ya. Oke, ada 8 teori inti mengenai budaya positif. Yang pertama, yang pertama disiplin positif. Apa sih disiplin positif, Bapak Ibu? Tepat waktu. Pintar sekali Pak. Tepat waktu, memakai seragam yang resmi, rapi, dimasukkan segala-galanya. Dirapikan dulu ya. Terus dari rambut, dari penampilan baju digosok, disetrika. Ada lagi tepat waktu ya, tepat waktu, berpakaian rapi, itu disiplin gitu ya menurut Pak Mamat. Ibu-ibu ada yang lain? Saya masih belajar mematuhi tata tertib sekolah. Menurut Pak Haji Johar, disiplin positif itu mematuhi tata tertib sekolah. Kita lihat Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terpikir di otak kita adalah tata
tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan ada hukuman kalau melanggar peraturan tersebut. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin positif itu meminimalisir hukuman dan bahkan dihilangkan sama sekali. Jadi di dalam disiplin positif tidak ada istilah hukuman. Ki Hajar Dewantara dan Dian Goslan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuannya untuk untuk bisa mencapai tujuan yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan universalnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa sih, gitu kan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini diakui secara umum, Bapak Ibu, tidak tergantung pada, tidak memandang suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nih, ini contoh nilai kebajikan yang kita coba terapkan di sekolah kita dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita mengharapkan murid-murid kita memiliki profil belajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai bernalar kritis. Nah, ini keenam-enamnya merupakan nilai kebajikan universal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh-contoh nilai kebajikan misalnya kerjasama, sopan, santun, saling menghargai, gitu ya. Kemudian keselamatan, kesehatan, kebersamaan, itu juga sama nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut digunakan pada saat pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, kenapa kita pakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita bahas keyakinan kelas, kita bahas dulu teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nih Bapak Ibu, saat Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah, apa motivasi yang dasar tindakan Bapak Ibu? Kami supaya hasilnya berkah. Jadi tanggung jawab dalam profesi dan bersyukur ya. Ada tanggung jawab, kemudian agar hasilnya berkah. Ada lagi nggak? Mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan ridha Allah, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata guru-guru SMA Negeri 16 Padaiwan sudah memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya. Oke, karena menurut Dian Goslan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu hanya untuk supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian misalnya tidak ditegur oleh wakasek kurikulum, gitu ya. Oke, itu. Kemudian yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau bahasa Muhammad mah hayang ke alamnya dapur, ya pengen dipuji gitu, atau
Yang nomor 1, poin 1 dan poin 2 ini kedua-duanya adalah motivasi eksternal. Jadi bukan motivasi yang berasal dari dalam diri kita, tapi dari luar. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini juga motivasi yang diharapkan yang tadi sudah ada pada diri bapak-bapak, ibu-ibu guru semua. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu sudah percaya bahwa dengan datang tepat waktu ke sekolah berarti kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, dan insya Allah hasilnya berkah dan Allah meridhoi. Gitu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu, aset yang luar biasa. Karena motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Ini yang harus dimiliki juga oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi peserta didik kita untuk melakukan pembelajaran di kelas harus memiliki motivasi dari dalam dirinya, bukan didasarkan pada takut ditegur oleh guru atau karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari gurunya. Gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, ini sekedar untuk memotivasi diri kita saja. Ada satu apa ini namanya ya, motivasi dari Kiai Haji Maimun Jubair. Ketika kita melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati terpuji kesabarannya. Pengen marah Pak Muhammad ya kalau lihat yang menjengkelkan. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surganya Allah. Nanti besok gak akan marah lagi di kelas, itu ya. Karena ingat ini ya, nanti suatu saat siapa tahu udah satu dari mereka akan membawa kita, gitu ya. Boleh saya ikut komentar ini Bu ya? Iya. Gimana? Oh gitu. Siapa kalau dari proyek itu ada jadi bupati? Iya. Ya, kami jangan ya. Terima kasih Bu Ati selaku penyanyi ya sudah memberikan pemateri ya kepada kita semua. Tentu kita harus sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ati ya. Ini pendapat Kiai Haji Maimun Jubair. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, kadang hati Mengerti menguji pemulihan. kesabaran. Habis kayak Ya, mata kita sifat. pasti diuji. Nah bagi saya begini, jadi kalau kita ikut marah, artinya kita didikte, betul nggak? Didikte oleh Ya, jadi ketika kita mau marah, ingat kata-kata ini gitu ya. Terima kasih Pak Ana. Oke, kita lanjut ya. Teori yang keempat, hukuman dan penghargaan. Ya ini tadi ya berkaitan dengan kesalahan itu pasti akan ada, akan terjadi, dan setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan menurut teori ini, iya, di sini tidak boleh Pak. Hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, apa yang terpikir di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata hukuman dan konsekuensi? Apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Beda. Apa bedanya Pak? Kalau saya itu sama hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bahasa kayak kalau tadi kadang saya bilangnya bodoh, diganti dengan bahasa yang lebih lembut. Ini konsekuensi. Jadi bahasanya lebih ke halus gitu ya, tapi imbasnya sama karena ada hal yang kurang baik menyangkut tata tertib, ada pelanggaran tertentu, tapi dia karena sudah ada tata tertib, itu dia ada resiko itu dibahasakan dengan tidak dengan hukuman tapi dengan konsekuensi, tapi sama sebenarnya menurut saya. Kalau konsekuensi kan mungkin masuk sama akibat ya, akibatnya atau
Ya itu aja akibat akibat konsekuensi. Kalau hukuman kan kita membuat dia menjadi jerak atau mendidik juga kita masuk dengan kita menghukumnya. Kalau konsekuensi ya itu ketika dia dan hukum konsekuensinya pasti dia bisa kanan gitu kan, bisa ditindik segala. Saya lihat konotasinya kalau hukuman berarti dikasih. Ada Geser. Kalau hukuman pertama jahat ya, kalau konsekuensi hukuman itu melanggar seseorang. Kalau konsekuensi kita yang terjadi bila mana kita melanggar, konsekuensinya apa? Itu kalau hukuman bisa orang lain yang melanggar suatu yang sudah di kalau konsekuensi kan kita berjanji Nih, di sini ada contoh-contoh pernyataan. Ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku yang dicatatnya kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa terlambat ke kelas. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu dibuat secara spontan Bapak Ibu, tidak ada perencanaan dan membuat anak itu tadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Mamat, anak itu akan jerak gitu ya. Jadi hukuman itu akan mengakibatkan anak menjadi dendam, kesal, marah karena diberi hukuman, karena tidak ada kesepakatan dari awal. Tapi kalau konsekuensi, ya sudah ada keyakinan tadinya, keyakinan bersama yang sudah disepakati. Kalau terjadi pelanggaran maka konsekuensinya ini sudah ditetapkan. Oke, Muhammad dapat 100. Nih Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang baru saya pelajari dan baru saya tahu. Ternyata penghargaan itu juga sifatnya sama seperti hukuman. Ya, jadi sebenarnya dalam proses pembelajaran kita tidak boleh memberi hukuman dan penghargaan, harus diminimalisir atau dihilangkan sama sekali. Karena efeknya sangat tidak baik, tidak bagus untuk murid kita. Ya, bahkan pendapat Alficom, jadi penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Seperti sudah saya kemukakan dari awal tadi, bahwa kesalahan itu juga merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dan semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak kita ketika anak kita salah. Gitu. Ya. Ya, bagaimana kalau ada anak yang melakukan pelanggaran? Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, yang kelima, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ini contoh-contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira?
Itu untuk bagus sekali jawabannya, langsung mengena. Tepuk tangan untuk Pak Mama, karena ada nilai-nilai yang harus kita, ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Yang pertama itu, kenapa kita menggunakan helm? Karena untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat COVID ya, terutama? Tentu saja jawabannya untuk kesehatan. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus tertuang di dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi kita, Bapak Ibu, sebelum belajar harus membuat dulu keyakinan kelas dengan peserta didik kita. Jadi nilai-nilai apa saja yang mau diangkat, disepakati di kelasnya untuk bisa dilaksanakan dengan seksama gitu. Bukan yang ini Pak, maksudnya nilai-nilai kebajikan yang lain yang kira-kira bisa diterapkan di kelas. Yang mana ditilang. Kalau tilang. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan inilah yang nanti ada pada keyakinan kelas kita, karena ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Keyakinan itu artinya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa, agama, gitu ya. Tidak terikat dengan suku, bangsa, negara, bahasa, agama, ras, dan lain sebagainya. Tidak terikat pula dengan gender. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena dengan keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid kita juga akan lebih tergerak jika mereka tahu nilai-nilai sebenarnya yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Dan ide-idenya bukan dari kita, bukan dari guru, Bapak Ibu semuanya. Jadi ide-idenya itu berasal dari peserta didik kita. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu semua, ternyata seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama seperti murid-murid kita. Jadi segala sesuatu yang murid kita lakukan adalah salah satu cara gimana mereka memenuhi 5 kebutuhan dasar hidupnya ini. Tadi kan sudah kita bahas tidak ada hukuman ya. Nah di sini Bapak Ibu, jadi kalau ada peserta didik atau murid-murid kita yang melakukan kesalahan, kita harus coba menganalisis, mengajak dia bernegosiasi atau berdiskusi dengan kita. Kira-kira keyakinan apa yang mereka ingin penuhi dengan perbuatannya seperti itu. Jadi termasuk perbuatan yang melanggar aturan pun itu sebenarnya adalah usaha mereka untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang keenam kesenangan. Jadi kalau ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi murid itu akan berperilaku menyimpang atau melanggar aturan. Yang ketujuh, possessive control. Bapak Ibu semuanya, kontrol.
Jadi ada istilah Bapak Ibu, eh, hanya satu yang dapat kita kontrol di dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kecuali orang tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol. Gitu ya. Jadi kalau tidak diizinkan, sama siswa juga seperti itu. Kalau mereka tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya, maka tidak akan dilakukan apapun yang diperintahkan ataupun apapun peraturannya. Nih Bapak Ibu, ternyata posisi kontrol kita baik di rumah sebagai orang tua atau di sekolah sebagai guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai tenang, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu semua kira-kira ada di posisi mana saat ini? Guru kan ada, guru. Ya, melakukan kesalahan. Kalau misalkan ada siswa pemangat masuk kelas misalnya, ada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, misalnya pemangat ngapain? Bagaimana cara pemangat menegur gitu? Opat, beropat. Nangis, kejar-kejaran. Boleh ini gimana Pak ini? Ada yang mau disampaikan? Kalau di Facebook kita main ngarang-ngarang aja diganti-ganti. Kalau Bu Eni sekarang ada di posisi mana? Posisi nomor 4. Ya. Pantau anak-anak. Ada di posisi 3 sebagai teman. Gimana Pak Muhammad menegur mereka melakukan kesalahan? Kalau usia SMA ini, jadi menegurnya bukan dengan kekerasan, tetapi kita berada di dalamnya dan kita masuk sebagai temannya. Jadi kita harus tahu mereka itu, kita membuatnya kita teman dulu gitu, dan mereka itu nyambung dengan kita dan mendengarkan apa yang kita bicarakan sampaikan. Begitu mungkin ya. Bagus, semuanya bagus kok, semuanya bagus. Karena kita tidak akan melangkah ke posisi kontrol yang paling baik kalau kita tidak mengalami yang sebelumnya Pak Maman. Pasti kita pernah mengalami posisi kontrol 1, 2, 3, dan kadang-kadang walaupun kita sudah ada di kontrol 5, kalau memang itu diperlukan, boleh kita balik lagi ke kontrol nomor 3 misalnya gitu Pak Maman ya. Nih, yang pertama ya tadi sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi kalau fisik mereka melakukan kesalahan, tidak mencatat misalnya, tapi dihukumnya suruh berlari mengelilingi lapangan gitu ya, itu hukuman fisik. Tapi kalau verbal bisa dengan kata-kata. Penghukum ini bahasanya agak tinggi ya, agak keras, kasar gitu. Biasanya tipe-tipe penghukum akan berkata seperti ini Pak Mamat, patuhi aturan saya atau awas. Ya, kamu selalu saja salah. Atau kata-kata selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu juga merupakan tipe penghukum. Yang kedua, membuat merasa. Jadi kalau yang merasa bersalah itu akan siswanya akan dendam dalam hati. Ini yang kedua. Kalau merasa bersalah itu kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Ini tidak kasar Bapak Ibu, tidak dengan amarah, tapi kata-kata ini membuat anak merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu ciri-ciri tipe pembuat merasa bersalah.
Yang ketiga, sebagai teman, ini yang tadi Pak Mamat sudah ungkapkan, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya anak bisa bercerita apa saja ke gurunya, kemudian dekat dengan guru. Kemudian negatifnya anak tersebut memiliki ketergantungan pada guru tersebut yang ada di posisi teman. Jadi bahkan bisa menimbulkan dia kalau disuruh oleh guru tersebut akan patuh, tapi belum tentu kalau disuruh dengan orang yang beda. Itu ya. Ya, itu termasuk Bu, salah satunya. Bahasanya biasa, ayo bantulah, jadi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kata-katanya. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau terlambat 15 menit berarti dia istirahatnya berkurang selama 15 menit karena mengganti keterlambatannya yang 15 menit, itu konsekuensi. Biasanya dia akan, guru itu akan kekurangan waktu istirahat juga karena memang memantau muridnya yang belajar di luar jam pelajaran. Yang terakhir, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid-murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila itu diperlukan. Kalau manajer ini kata-katanya kurang lebih akan seperti ini. Apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu kata-katanya. Lebih ke ini kata-katanya lembut, tidak kasar. Kemudian hasilnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Jadi yang menentukan langkah atau jalan keluar yang dimiliki dari masalah yang ditemukan oleh murid tersebut berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita hanya memanajemen saja, memfasilitasi mereka saja untuk menemukan jalan keluarnya. Tapi jalan keluarnya harus berada dari dirinya, harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Di sini murid akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi karakter-karakter yang dituju itu berada dalam dunia impian mereka, gitu ya, apa yang mereka harapkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jason Gosen. Ini menurut Gosen, kedua-duanya. Nah, tujuan dari restitusi adalah murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan memiliki motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu, langkah-langkah dari restitusi. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Stabilkan identitas ini di mana kita meyakinkan anak siswa kita atau murid kita bahwa kesalahan itu bisa saja dilakukan oleh semua orang, termasuk juga kita sendiri sebagai guru. Jadi kesalahan itu merupakan proses pembelajaran.
Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada mereka apakah tindakan itu menurut mereka salah atau benar, bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Apakah perbuatan mereka itu sama atau sesuai dengan keyakinan kelas atau belum. Nanti dari sana bisa muncul solusi. Jadi solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Mungkin itu langkah-langkah dari institusi Bapak Ibu semua. Itulah diseminasi mengenai budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya serahkan ke Ibu moderator kita untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Adi Ahmad yang telah menyampaikan materinya tentang disiplin positif. Tidak ada yang bertanya yang menyampaikan. Kalau sudah tidak ada, saya simpulkan dulu untuk pertemuan hari ini. Ada 8 budaya positif yang tadi disampaikan. Yang pertama disiplin positif, kedua nilai-nilai kebajikan yang universal, 3 teori motivasi prinsip, 4 hubungan dan penghargaan, 5 keyakinan kelas, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol, dan 8 restitusi. Semoga kita bisa menerapkan 8 budaya positif ini di kelas kita masing-masing. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bisa bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu yang meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya selain ini? Satu lagi ya, berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif dalam diskusi. Karena kita akan diskusi. Oke, yang pertama menggunakan handphone untuk belajar saja, di luar itu tidak diperkenankan. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, tidak boleh membuat keributan. Sepakat? Sepakat. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Sepakat? Sepakat. Tidak ada yang menyangkal? Oke, sepakat. Yang keempat, saling bekerja sama. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi tidak boleh ada yang memisahkan diri dari kelompoknya. Sepakat? Sepakat. Kalau begitu, langsung saja kita membuat. Rosita, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena saya makan di kelas ketika jam pelajaran. Kamu tahu makan di kelas itu perbuatan salah atau benar? Salah Bu. Ibu tahu makan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ibu juga kalau lapar pasti ibu akan makan. Tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Apakah kamu tidak sarapan tadi pagi, Rosita? Tidak Bu, Kenapa kamu tidak sarapan? saya buru-buru pergi ke sekolah Bu, karena khawatir akan keterlambatan datang ke sekolah. Kamu sudah benar, kamu terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga tidak terlambat datang. Tapi, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Bu, Apakah makan di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Menurut kamu, menghargai diri sendiri dan orang lain itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, agar dapat tercipta suasana nyaman dan aman di kelas. Betul sekali. Kamu sudah tahu bahwa menghargai diri sendiri dan orang lain itu sangatlah penting untuk kamu, kan? Iya Bu, saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kamu tidak makan di dalam kelas lagi?
Saya akan sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan bangun tidur lebih awal. Baiklah, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu bisa sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Bu.